Kalau kita lihat negara sekarang, generasi penerus bangsa sedih melihatnya. Ada sejarah yang putus di sini. Jadi anak muda sekarang, sejak PMP, pendidikan moral Pancasila dihapus, ya kita lihat sudah melenceng. Jadi sekolah ya rajin, di sekolah tuh dia pintar, tapi akhir-akhir tujuannya ya nggak jelas, karena menghilangkan sejarah tadi, kurang menghargai yang tua, orang tua, jadi kurang etika. Ini banyak terjadi sekarang. Oke, di mana-mana terjadi tawuran, bukan saja pelajar, sampai yang tua-tua ya masih tawuran. Karena waktu zaman dulu sebelum reformasi, ada PMP, P4, PP7, dari yang kecil sampai yang muda, sampai yang tua, terdidik, terarah, jelas. Pemerintah bertanggung jawab. Sekarang kan sejak PMP dihapus tuh nggak jelas tujuan yang sebenarnya, tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi KP3 ini menjelaskan tujuan yang sebenarnya hidup berbangsa dan bernegara. Saya lahir dari keluarga veteran, walaupun kurang mampu. Walaupun saya tidak punya pendidikan tinggi, saya merasa bangga. Saya masih mendapat rezeki yang halal dari orang tua. Dan saya masih bisa melanjutkan perjuangan leluhur. Makanya KP3 ini didirikan. Kayak saya bilang, seluruh veteran, keluarga veteran, purnawirawan TNI harus bersatu. Kembalikan ke Pancasila dan Undang Dasar 45 yang asli. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya, yang dirombak, yang diganti-ganti. Jadi saya berpesan, sekali lagi saya berpesan kepada terutama ya pemuda Pancamarga, generasi penerus, harus bersatu. Jadi yang penting di negara kita ini yang dibangun moral. Jadi dengan P4 itu moral itu sudah terbangun. Pendidikan moral Pancasila. Jadi orang pintar, cerdas, kalau tidak bermoral, nggak berguna. Kalau nanti dia jadi pemimpin, pintar, cerdas, dia jadi pemimpin, ini bisa merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Karena tidak mengenal asal, tidak mengenal sejarah. Bangsa Indonesia ini diperjuangkan oleh leluhur dengan susah payah, segala macam pengorbanan. Malah ada yang cacat seumur hidup, ada yang gugur, bukan dapat begini aja. Jadi kalau pemerintah tidak membuka sejarah, bagaimana memperjuangkan bangsa dan negara ini dulu, ya bangsa ya akan seperti ini. Kurang sopan santun, kurang menghargai yang tua. Karena dia menganggap Indonesia ini sudah seperti ini, tanpa perjuangan. Sekarang kan cuma tinggal metik buahnya. Susahnya dulu kan dia nggak tahu. Makanya dibuka lagi sejarah. Bagaimana perjuangan dulu. Jadi masalah bangsa dan negara ini bukan masalah berat. Masalah sepele. Kalau pemerintah serius dan mau mengeluarkan aturan yang jelas dengan tujuan yang jelas, masalah bangsa ini cuma masalah koruptor, masalah pendidikan, masalah hukum, masalah ekonomi. Yang terpenting masalah moral, bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menegakkan hukum di Indonesia ini setahun lebih dari cukup. Kalau pemerintahnya mau hapus segala bentuknya namanya suap menyuap, sogok menyogok, setoran dari bawahan kepada atasan. Untuk
untuk penempatan, menduduki satu jabatan, naik pangkat, semua kan bayar. Hapus itu semua. Barang siapa yang memberi dan menerima suap, setoran dari bawahan kepada atasan, pecat, adakan sanksi. Ini kan nggak ada aturan, nggak ada pencegahan. Makanya negara seperti ini. Jadi kalau dihitung dari mulai TK sampai dia kuliah, sampai kerja lagi minus, tidak kembali modal. Ini yang menyebabkan memaksa orang untuk berbuat korupsi. Sistem yang salah. Sistem memaksa orang untuk berbuat tidak baik. Makanya petinggi-petinggi di negara ini, Puniwaran tinggi, veteran, anak-anak veteran harus bekerja keras. Bagaimana hukum supaya ditegakkan di Indonesia ini? Bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia ini ke depan? Bukan hanya bercerita, tapi laksanakan. Sekarang gaji pegawai negeri naik 3 kali lipat, umpama. Kalau istrinya nambah lagi 3, ya tetap aja tidak cukup. Terbitkan lagi PP 10. Pegawai negeri dalam punya istri lebih dari 1. Jadi sesuai dengan gajinya. Dan alat-alat yang dipakai juga diatur. Kendaraan sesuai yang dipakai sesuai dengan angkatnya, dengan golongannya. Kalau dia guru SD aja mobil udah Kijang Innova, ya kepala sekolahnya apalagi. Ini kan menyebabkan kecemburuan. Walaupun dia punya barang mewah, jangan dibawa ke kantor. Sesuai dengan pangkatnya. Dengan sesuai dengan pangkat Anda coba pakai motor. Boleh pakai motor, keluarin aturan. Ini aturannya kan nggak jelas.